Alhamdulillah bahwa kita mempunyai ustadzah-ustadzah yang handal, yang ikhlas, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Memang di dalam pergaulan hidup pasti ada bunga-bunganya, bunga-bunga kehidupan. Ibarat pepatah mengatakan mawar itu indah, tapi jangan lupa mawar pun berduri. Demikianlah kehidupan. Kehidupan itu memang indah, kadang melalaikan. Fungsinya duri apa? Mengingatkan juga, melindungi, tapi sekaligus bukan hanya melindungi saja, mengingatkan juga, ya, supaya kita waspada, karena betapa sakitnya kena duri. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah jatuh ke tangan yang pas, yang benar, kalian akan mendapat ilmu yang tidak ada batasnya. Lautan ilmu namanya. Bangga menjadi muslim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat itu di tahun 2015. Pada saat itu tuh dalam satu momen yang memang sering ada terjadi perdebatan dengan beberapa teman gitu. Sebenarnya bukan perdebatan ya, mungkin lebih ke diskusi gitu dengan beberapa teman terkait pada saat itu kan ramai banget kayak kok ada 3 sih, kok Tuhannya ada 3 gitu. Tapi saya tuh selalu bilang bahwa enggak, Tuhan tuh cuma 1, karena cuman dimensinya aja yang 3 gitu. Selalu saya menjawab itu gitu. Tapi semakin ditanya itu semakin ada keraguan gitu, karena semakin saya jawab, semakin saya ngerasa bahwa jawaban saya tuh nggak benar gitu. Ada yang salah gitu dengan jawaban ini gitu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan kenapa salahnya di mana gitu. Nah, jadi sampai pada akhirnya bertemu dengan orang-orang, dengan guru-guru yang Masya Allah yang bisa membimbing, yang ngasih tahu. Karena sebenarnya konsepnya sudah benar bahwa Tuhan itu hanya 1. Cuman mungkin ya agama yang saya pegang itu salah gitu. Karena mengakui jadi ada 3 gitu dimensinya, meskipun tetap di satu titik ngaku 1 tapi 3 gitu. Jadi saya ngerasa kayak kok gini ya, kok apa ya, bimbang, kok galau gitu. Seharusnya itu yang namanya kepercayaan itu adalah keyakinan. Nah, pada saat kita ngomong keyakinan tuh seharusnya kita bisa bilang secara yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang Tuhan itu hanya 1 gitu, tanpa ada perdebatan. Nah, dan itu saya akhirnya dapatkan di Islam yang saya baca di surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufuwan ahad. Dan itu membuat saya tuh merasa bahwa oh, ternyata ini adalah agama yang saya cari gitu. Bahwa ya selama ini tuh saya salah. Tapi orang-orang yang saya cintai itu ada di
pemahaman yang itu gitu, ada di keyakinan yang itu. Yang itu yang mungkin buat saya sampai sekarang itu masih terasa sangat berat gitu. Saya merasa bahwa saya meyakini sesuatu, tapi saya tidak bisa meyakini orang-orang di sekitar saya juga gitu, bahwa dan ya posisinya serba tidak nyaman sebenarnya gitu. Saya pribadi kebetulan asalnya dari agama non-muslim ya. Dan alhamdulillah menikah dengan seorang pria beragama muslim. Insya Allah saya dengan izin Allah, qadarullah, Allah izinkan saya mengucap kalimat syahadat itu pada tahun 2000 bulan September. Genap sekarang 22 tahun ya jalan. Dan alhamdulillah banyak hal yang kita lalui dengan itu menjelang mengucap kalimat syahadat hingga saat ini. Pertama, saat kita mau mengucap kalimat syahadat itu banyak galau antara iya dan tidak, mengingat ke perasaan kedua orang tua dan keluarga besar. Tapi kembali semua Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi, sampai selembar daun pohon pun jatuh, itu semua karena izin Allah. Sampai saya mengucap kalimat syahadat saat itu di Masjid Istiqlal, belum ada yang bisa saya banggakan dalam diri saya saat saya mengucap kalimat syahadat. Dengan berjalannya waktu, dengan supportnya suami, ya alhamdulillah setelah 3 tahun jadi mualaf, saya baru belajar Kanita. Belajar apa itu alif, apa itu ba. Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam tahap belajar. Itu semua karena supportnya suami. Saya baru syahadat itu tahun lalu setelah habis lebaran tanggal 22. Masya Allah, Allah mengizinkan saya mendapat hidayah yang sangat luar biasa. Awalnya sih dulu waktu kayak yang masih berseberangan gitu, kalau ngeliat yang Islam itu gimana gitu ya. Apalagi yang kalau yang pakai jihad gitu. Ya apaan sih tuh gitu. Tapi pas tahu artinya, Masya Allah, subhanallah gitu kan. Kenapa saya tahu Islam itu agama yang baik, agama yang benar. Kita tuh dulu sering kayak sekarang itu kita baca sholat tahajud gitu. Jadi saya lagi baca Alkitab. Di ayat itu dibilang bahwa wanita itu harus bertudung. Berdoa itu harus bertudung gitu. Bertudung? Apaan sih bertudung ya? Gitu kan belum paham gitu ya, bertudung apaan tuh gitu. Kalau nggak bertudung sama aja kayak dibotakin kepalanya, ya malu lah kalau gitu kan, pikirannya seperti itu. Masya Allah, jadi Allah tuh memberi yang sangat luar biasa gitu, bahwa wanita itu memang harus menutupin auratnya gitu. Jadi dengan ayat itu Allah memberi saya hidayah yang sangat luar biasa begitu. Jadi wanita yang muslimah itu ya seperti kami inilah, harus menutupin aurat gitu ya gitu. Tapi kami bersyukur gitu, sangat bersyukur. Allah itu memang enggak salah memberi hidayah kepada kami berdua. Alhamdulillah, sepertinya Allah kasih kemudahan. Kebetulan saya ada berteman Facebook dengan putri beliau, dan beliau share itu penerimaan santri, dan langsung saya japri beliau mengatakan syarat-syarat pendaftarannya, dan alhamdulillah dikasih konfirmasi langsung sama Mbak Sally. Kita siapkan persyaratannya, cepat alhamdulillah langsung. Nah itu alhamdulillah ya, berapa bulan kita belajar di sini dan ilmu yang kita dapat memang alhamdulillah berkah memang benar bermanfaat banget. Terutama kayak pelajaran kristologi yang memang baru-baru ini saya belajar, itu perbandingan yang benar-benar menguatkan akidah kita, yang nggak bisa kita samakan antara A dengan B. Ya A, B, B. Itulah pelajaran kristologi ini. Itu kita dapat dari sini. Seperti kayak bacaan Quran kita yang benar-benar diperbaiki. Saat kita berbaur dengan teman-teman yang muslim dari kecil, mereka nggak tahu apa susahnya kita. Mereka nggak tahu, jadi mereka nggak bisa ngalami apa yang kita alami. Mereka merasa kita belajar itu seperti mereka. Ternyata kalau kita mau baca Quran aja
kakunya bukan main karena kita nggak terbiasa dari kecil. Nah, saat kita di Irena Center ini, alhamdulillah itu diarahkan bacaan panjang pendek, tajwid-tajwidnya. Dan tambah lagi, memang dikasih lagi ada materi bahasa Arab. Alhamdulillah itu lebih Memudahkan. kita memahami kita untuk membaca batas-batas berhenti dan mulai lagi dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya. Nah, seperti akidah yang kita pelajari dari beberapa materi dari beberapa ustazah, ya itu harapan kita ya semoga Irena Center ini semakin meluas dan bisa menjangkau seluruh mualafat di Indonesia. Dan kami pun yang sudah masuk ke Irena Center ini semoga tetap masih istiqomah dalam belajarnya, Amin. menimba ilmu lagi dan bisa kami realisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu aja sih. Saya tahu Irena Center itu saya ikut kajian di salah satu kajian di Bandung di Jabar. Jabar dengan Ustazah Haji Vivi apa ya nggak salah itu naungan mereka gitu. Waktu itu karena saya dapat link lihat di waktu itu di Instagram kalau nggak salah itu tentang kajiannya Umi. Jadi tentang pembentengan akidah pembentengan akidah kalau nggak salah apa perbedaan akurama itu aku juga lupa gitu. Jadi ini menarik sekali gitu karena kami ini pengen tahu perbedaan Al-Quran dan Alkitab dengan Bible. Jadi Masya Allah, jadi kami ini yang wah ini menarik nih gitu. Dan saya belum tahu Umi gitu. Saya ikut Zoom-nya, Masya Allah saya bilang ini yang saya cari ini pondasi buat kami para mu'alaf gitu. Kalau yang ini ya, karena kalau mu'alaf itu tidak ada pondasinya ya runtuhlah gitu ya kan. Jadi alhamdulillah saya bikin pertanyaan di Umi, Masya Allah Umi menjawabnya, responnya sangat luar biasa gitu. Akhirnya Umi mengajak saya untuk daftar di Irena Center gitu. Itu juga salah satu Allah mempertemukan gitu ya. Kalau bukan itu kita bukan nggak tahu deh gitu. Jadi Allah memudahkan semuanya itu. Dan akhirnya saya daftar, Desember kami daftar gitu. Yang tadinya bertemunya juga kita nggak tahu siapa, siapa. Satu sama lain belum kenal. Tapi Masya Allah gitu. Kita juga nggak tahu mulanya tuh dari mana kita bisa kayak saudara. Nggak tahu bagaimana awalnya tuh bagaimana bisa kayak adik kakak gitu, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga perasaan gitu. Jadi Allah tuh mempertemukan dengan teman-teman yang soleha. Masya Allah. Semoga kami tuh soleha terus, istiqomah terus, bukan hanya di dunia, sampai di surganya Firdaus. Kalau bicara struggling sebenarnya itu sangat struggling buat kami terutama mualaf ya. Pada saat itu saya sejak tahun 2015 sampai saya bertemu dengan Irena Center itu di tahun ini di 2022 saya memahami Islam itu secara acak gitu. Jadi dari guru ini karena kami itu berbeda dengan teman-teman yang Masya Allah yang menurut saya luar biasa beruntung gitu kan, dilahirkan dari keluarga Islam, orang tua beragama Islam yang bisa Allah berikan Masya Allah fasilitasnya. Sedangkan kayak kami mu'alafah itu sangat sangat struggle gitu untuk belajar. Kami dapat tentangan dari orang tua, kami dicap anak durhaka. Oleh sekitar. Tapi Masya Allah rahmat
Allah, kasih sayang Allah tuh tidak pernah putus kepada setiap hambanya gitu. Sehingga akhirnya kami itu ada di tempat ini, terutama saya gitu ya, dipertemukan dengan guru saya, Umi Irena, dan para ustazah yang ada di sini juga, yang membantu kami gitu untuk meyakinkan gitu. Seperti tadi subuh kami baru dapat juga kekuatan gitu ya dari salah satu ayat tadi di Al-Fussilat, bahwa jangan sedih karena ada surga untuk orang-orang yang istiqomah. Dan semoga ini menjadi menjadi inspirasi, menjadi ayat motivasi gitu untuk semua kita, bahwa kalau kita istiqomah insya Allah kita semua akan bertemu dengan surga gitu. Dan untuk meyakini itu mungkin memang kita harus banyak ada ikhtiar untuk mencari tahu, ada ikhtiar untuk mengkaji ilmu, karena Masya Allah kita tuh semuanya adalah fakir ilmu gitu, jauh sekali gitu ya, banyak sekali. Terutama menurut saya banyak sekali saat ini media-media yang membantu kita gitu ya, termasuk YouTube ini mungkin semoga bisa menjadi motivasi gitu. Saya hanya cuma bisa ngasih motivasi supaya teman-teman terutama yang Masya Allah dari lahir sudah diberi fasilitas orang tua muslim gitu ya, lingkungan sekitar muslim gitu, yang mari kita apapun yang Allah kasih ke kita, rahmat yang Allah kasih ke kita berupa fasilitas-fasilitas itu kita gunakan juga untuk mempertebal keimanan kita, mempertebal keyakinan kita. Karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan, kita nggak tahu kapan kita dipanggil, dan tugas kita hanya bersiap-siap untuk menuju saat itu sih. Gitu. Buat anak-anak muda yang sekarang, Masya Allah ya, harusnya kalian itu lebih semangat belajar agamanya. Kalau kalian tahu agama Islam itu, Masya Allah, rugi gitu kalau nggak kalian mengikuti, mempelajari gitu. Semuanya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi pesan saya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu yang akan dipertanyakan nanti di akhir. Gitu, bukan kekayaan, bukan kuliah di mana, bukan sekolah di mana, bukan pernah kerja apa, bukan punya jabatan apa. Enggak, itu nggak ada yang ditanya. Gitu, yang ditanya amal baik kita, sholat kita, gitu. Jadi pesan saya cuma satu, kalau azan buru-burulah berwudu. Itu panggilan Allah. Allah tuh rindu, sangat-sangat rindu kita untuk bersujud kepadanya. Allah rindu teriakan kita, Allah rindu tangisan kita. Jadi sholatlah. Sholat itu cuma 5 menit. Kalian mau minta handphone buru-buru, kalian mau minta motor buru-buru, kalian mau minta mobil buru-buru, kalian mau dapat kerjaan buru-buru. Tapi sholat cuma 5 menit. Allah nggak minta apa-apa kok, Allah cuma minta sholat. Itu aja sih pesan saya buat anak-anak muda yang sekarang. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu indah sebenarnya, benar deh. Akan membuat adem hati kita.